ada namanya post incident setelah terjadi. Kemudian during incident itu kegiatan satu juga namanya monitor mitigasi. Mitigasi katanya dengan recovery. Jadi sebenarnya kegiatan kita itu pas di insiden. Jadi forensic readiness itu bukan di post insiden posisinya, tapi di pre-insiden sana yang seperti yang disinggung sama Pak insiden. Jadi ketika nanti terjadi kasus, maka digital forensik tinggal ngambil ke sana aja. Pengguna itu punya akses, nggak boleh langsung ke private cloud. Ada 1000 users, maka ada 1000 private clouds. Satu user, satu cloud. Ketika Security and Forensic Summit diselenggarakan oleh Asosiasi Forensik Digital Indonesia atau AFDI, dan ini kegiatan yang kedua pengurus sudah ada. Jadi kita berkumpul para ahli-ahli praktisi cyber security dan digital forensik se-Indonesia. Jadi dari kementerian lembaga, ada akademisi, ada private sector, ada juga komunitas white hat hackers. Kita saling berbagi bagaimana cara cyber security yang benar, ada prosedurnya, ada standarnya namanya ISO 27001, dan bagaimana tentang digital forensik itu juga ada standarnya ISO 27035 dan 27037. Dan juga kita kalau punya lab, kan digital forensik juga kaitan dengan lab, maka lab itu juga ada standarnya ISO 17025. Jadi sebenarnya cyber security dan digital forensik itu semuanya itu ada standar, tidak subjektif maunya kita, tapi itu ada sifatnya objektif karena basisnya ilmiah. Pak, cyber security di Indonesia kan banyak celah nih Pak. Baru-baru ini data Polri 341.000 diretas, bagaimana Pak? Jadi cyber security itu ada istilah kita tadi juga udah saya sampaikan, ada namanya cyber security by design. Jadi dari awal sudah didesain cyber security, bukan kita membuat data center baru kita pikirkan security-nya, tidak. Tapi kita membuat data center, maka kita saat itu juga harus memikirkan bagaimana merancang security yang baik. Saya kasih analogi tadi di dalam itu, kalau kita membuat jalan, bagaimana jalan itu juga kita sudah rancang saluran airnya. Jangan sampai begitu hujan deras tidak ada saluran air, jalannya banjir, tergenang, tidak bisa kita lewati. Oleh karena itu, ketika kita membangun data center, kita sudah memikirkan security-nya dengan teknik-teknik tadi saya jabarkan banyak hal, mulai dari end-to-end encryption, kemudian ada secure browser, kemudian di dalam data center itu ada juga namanya security incident event management, ada juga privilege access management. Itu yang membuat kita menjaga keamanan, termonitor, belum lagi di atas itu ada secure zone, sehingga real time kita bisa memonitor kejadian. Jadi ketika ada data bocor kah, atau yang membuat sistem yang lumpuh kah, segala macam itu anomali itu bisa saat itu juga bisa kita deteksi, kita identifikasi. Sampai saat ini sudah digunakan Pak metode itu Pak? Sudah. Kalau di yang saya diminta di Kementerian Dalam Negeri, dan itu didukung penuh sama Bapak Menteri Dalam Negeri, bahwasanya keamanan itu adalah paling atas. Jadi beberapa kali Pak Menteri Dalam Negeri menegaskan di banyak kesempatan, data center Dukcapil, kita punya 3 data center di Dukcapil itu menyimpan data 286 juta penduduk Indonesia, itu keamanan itu yang paling penting. Karena itu ada data tidak boleh bocor. Kan di situ ada data kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, termasuk juga ada biometrik, ada wajah kita, ada sidik jari kita, ada iris mata kita, itu tidak boleh bocor. Itu keamanan, dan itu kita terapkan di Dukcapil. Meskipun kita juga tahu ada namanya no system is perfect, no security is perfect, tapi tetap kita update, selalu kita update. Kan ada namanya hardware, ada namanya software, ada namanya juga firmware.